Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul dari Sungai Sekadau. Sungai Sekadau yang ada di Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, mitos, dan misteri dari Sungai Sekadau ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Sekadau adalah sungai yang terletak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat serta jalur transportasi penting dari masa ke masa. Sungai ini berperan besar dalam kehidupan lokal, meskipun rentan terhadap banjir dan pemandangannya saat kering bisa menjadi tujuan wisata. Sungai Sekadau ini juga memiliki sejarah yang terkait dengan nama daerah Sekadau yang berasal dari nama pohon kayu yang dahulu banyak tumbuh di muaranya. Ya, terkait asal-usul nama Sungai Sekadau, menurut cerita orang tua zaman dahulu, diambil dari sejenis pohon kayu yang banyak tumbuh di muara sungai, yang sekarang disebut dengan nama Sungai Sekadau. Oleh penduduk Sekadau, pohon kayu ini dikenal dengan sebutan batang adau. Pohon adau itu merupakan sejenis kayu belian atau kayu besi yang memang banyak tumbuh di hutan Sekadau kala itu. Adapun dalam versi lain menyebutkan bahwa nama Sekadau muncul dari kebiasaan masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat, khususnya pada zaman dahulu. Jika melihat sesuatu yang asing, maka selalu menyebutkan baru adau, yang artinya baru melihat. Ya, tidak hanya menjadi nama sungai, Sekadau juga pada akhirnya menjadi nama daerah, yaitu nama kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sekadau, yang namanya diambil dari nama Sungai Sekadau itu sendiri yang mengalir di daerah Sekadau. Sebelum adanya perubahan status menjadi kabupaten, Sekadau pada zaman dahulu merupakan wilayah kerajaan atau kawedanan, sebuah nama benua yang disebut Benua Sekadau atau kumpulan beberapa desa besar, dan juga nama kecamatan di Kabupaten Sanggau di masa lalu. Adapun terkait Sungai Sekadau, ada juga sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Kalimantan Barat, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di wilayah Sekadau Hulu, tepatnya di Desa Mondi, terdapat sebuah sungai besar yang bernama Sungai Sekadau, yang dikenal masyarakat sebagai sungai yang menyeramkan dan juga amatlah misterius. Walaupun dijadikan sebagai tumpuan hidup ketika siang hari oleh para masyarakat kala itu, namun pada malam hari Sungai Sekadau ini akan senyap tanpa aktivitas karena diyakini Sungai Sekadau akan mengganas dengan memakan korban. Ya, tersebutlah sebuah keluarga yang hidup serba sederhana. Mereka hidup pada sebuah gubuk tua yang ada di pinggir hutan tidak jauh dari Sungai Sekadau yang dikenal angker tersebut. Dinding rumahnya dari anyaman bambu, sedangkan atapnya dari anyaman ilalang. Mereka hanya bertiga, terdiri atas ayah, ibu, dan seorang anak. Sang ayah bekerja sebagai nelayan, sedangkan sang ibu biasanya mengurus ladang dan tidak jarang berdagang. Malang, karena kemiskinannya, mereka acap dihina oleh penduduk lainnya. Hidup serba kekurangan membuat keluarga ini tidaklah memiliki barang berharga. Jangankan untuk berbelanja ke pasar, untuk makan sehari-hari pun mereka harus getol bekerja terlebih dahulu. Tidak jarang mereka harus menahan lapar ketika nasib tidak berpihak kepada mereka. Begitupun dengan pakaian yang mereka miliki, tidak ada pakaian mahal yang dapat mereka kenakan. Yang ada hanya pakaian lusuh dan juga robek di beberapa sisinya. Hingga pada suatu hari,
sang anak yang sedang asik bermain di tepian Sungai Sekadau didatangi segerombolan anak-anak kaya yang ada di desa tersebut. Mereka datang dan lalu mengolok-olok si anak miskin dengan kata-kata anak kumuh, jorok, dan juga bau. Mereka juga dengan sengaja melempari si anak miskin dengan batu yang mereka ambil dari tepian Sungai Sekadau. Dengan cucuran darah segar yang terus mengalir dari dahinya, si anak miskin hanya dapat menangis dan lalu berlari pulang ke rumahnya yang reot. Sesampainya di rumah, diceritakannya kejadian yang baru ia alami kepada sang ayah dan juga ibunya, yang mana membuat sang ayah naik pitam, tak kuat menahan amarah atas apa yang terjadi pada anaknya tersebut. Diiringi dengan amarah, sang ayah bergegas keluar dan berniat mencari anak-anak yang telah mencemooh anaknya. Namun, di tengah perjalanan, karena terlalu tergesa-gesa, sang ayah justru menabrak orang yang membuat baju orang tersebut kotor terkena lumpur dari jalanan. Orang tersebut kemudian marah dan mengatai sang ayah dengan kata-kata yang menyakitkan hati. "Hai orang miskin, kau harus bertanggung jawab karena telah membuat bajuku menjadi kotor. Apakah kau tidak punya mata hingga dapat menabrakku?" ungkapnya. Mendengar hinaan tersebut, sang ayah pun tersinggung dan lalu marah. Ia pun tidak berpikir panjang untuk menghajar orang tersebut dengan sekuat tenaga. Namun sayang, banyak penduduk yang melihat kejadian tersebut lalu datang dan beramai-ramai balik menghajar sang ayah hingga ia babak belur. Ia pun lalu pulang sambil mengerang menahan sakit. Hari demi hari berlalu. Sang ayah masih sakit hati dan juga sakit secara fisik setelah bonyok dibogem warga. Ia juga berubah menjadi pribadi yang tertutup dan lebih suka menyendiri. Dalam benaknya selalu terpikirkan agar ia dapat merubah nasib agar keluarganya tidak terus-menerus dihina warga. Ia terus terobsesi untuk menjadi orang kaya dengan bagaimanapun caranya. Ia pun getol pergi ke dukun, baik di desanya maupun desa lain, untuk mewujudkan impiannya tersebut. Keesokan harinya, ketika menjala ikan di Sungai Sekadau, tidak seekor ikan pun menyangkut di jalannya. Namun, ia tidak bergegas pulang walaupun hari sudah mulai gelap. Ia teringat anak dan juga istrinya di rumah. Akan makan apa mereka jika ia pulang tanpa membawa hasil apapun? Dengan mengabaikan kepercayaan akan bahayanya berada di sekitar Sungai Sekadau pada malam hari, ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan harapan ada ikan yang akan menyangkut di jala miliknya. Ditemani redupnya sinar rembulan, sang ayah masih berada di Sungai Sekadau saat malam tiba. Dari atas sampannya, ia melihat seorang kakek tua berdiri tepat di pinggir Sungai Sekadau. Lalu dihampirinya kakek tersebut sambil menawarkan bantuan kepadanya. "Sedang apa kakek di sini tengah malam begini? Apakah ada yang dapat saya bantu, kek?" ungkapnya. Sang kakek pun menjawab, "Aku tahu kegundahanmu, nak. Kau ingin menjadi orang kaya, bukan? Aku dapat mengabulkan semua permintaanmu, asalkan kau harus mengantarkan sesajian setiap malam ke Sungai Sekadau ini," jawab sang kakek. Disusul kabut yang kemudian turut membuat sang kakek menghilang secara tiba-tiba. Keesokan harinya, sang ayah pergi ke Sungai Sekadau sambil membawa sesaji. Setelah meletakkannya pada bebatuan di pinggir Sungai Sekadau, ia pun kembali pulang. Dalam tidurnya, ia kemudian bermimpi agar pada malam purnama ia harus pergi ke Sungai Sekadau dan lalu berenang ke tengah Sungai Sekadau jika ingin keinginannya terkabul. Tibanya malam purnama, sang ayah pergi dan lalu berenang ke tengah Sungai Sekadau. Tiba-tiba ada sebuah benda menyangkut di kakinya. Lalu diambilnya benda tersebut
yang tidak lain adalah sebuah tempayan berwarna merah. Tidak lama setelah itu, terdengar suara kakek tua yang tempo hari sempat menemuinya di sungai Sekadau tersebut. "Hai manusia, aku akan mengabulkan semua permintaanmu dengan syarat menukarnya dengan kepala anak manusia yang dimasukkan ke dalam tempayan itu," jelas sang kakek. Sang ayah pun lalu pulang sambil mengatur siasat agar dapat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh suara yang ia dengar. Diasahnya sebilah parang hingga tajam. Lalu ia keluar mencari anak-anak untuk dipenggal kepalanya, lalu untuk dimasukkan ke dalam tempayan. Saat pagi tiba, sang ayah langsung bergegas bangun untuk melihat hasil dari usahanya semalam. Lalu secara ajaib ditemukannya emas dalam tempayan tempat ia meletakkan tumbal kepala anak manusia semalam di sungai Sekadau. Ia bersorak kegirangan, membayangkan ia tidak akan pernah dihina lagi karena kini ia telah menjadi kaya raya. Sang istri dan anaknya yang merasa heran lantas bertanya kepadanya dari mana asal-usul harta tersebut. Namun ia hanya menjawab agar anak dan istrinya merahasiakan hal tersebut dari warga lainnya. Sang ayah pun berpikir, jika satu tumbal kepala saja sudah banyak yang ia telah terima, maka berarti semakin banyak tumbal yang ia berikan, maka semakin banyak pula harta yang akan ia peroleh. Ia pun semakin bersemangat untuk berburu kepala anak kecil untuk dijadikannya bahan persembahan untuk dimasukkan ke dalam tempayan dan lalu disemayamkan di sungai Sekadau. Warga pun mulai resah. Banyak anak-anak yang mendadak hilang. Mereka pun lantas berpikir untuk membawa anak-anak yang tersisa untuk pergi meninggalkan desa. Hingga pada saat purnama kembali tiba dan sudah waktunya untuk menyerahkan tumbal kembali, tidak ada lagi anak-anak yang tersisa di desa tersebut. Sang ayah pun marah, dihantui rasa bersalah kepada tempayan yang ada di dalam ingatannya. Bagai orang yang telah kesetanan, ia tidak dapat berpikir panjang lagi. Ia hanya memikirkan bagaimana agar dapat mendapatkan kekayaan lebih banyak. Karena telah kalap ketika melihat sang anak yang sedang tertidur, diambilnya parang dan lalu ditebaskan kepada kepala anak kandungnya sendiri. Sontak, ia pun kemudian tersadar bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang salah dan sangat buruk. Ia telah membunuh anak kandungnya sendiri demi harta. Ia tersadar, marah, kesal, dan juga menyesal sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian diambilnya tempayan untuk dipecahkannya. Namun sayang, tempayan tersebut terlalu kokoh. Kemudian ia pun tak putus asa. Diambilnya tempayan tersebut dan lalu ia bawa kembali ke sungai Sekadau. Dilemparkannya tempayan tersebut ke sungai Sekadau. Namun sayang, seiring dengan menghilangnya tempayan tersebut, maka hilang pula seluruh harta yang ia miliki, yang kemudian terbawa oleh tempayan yang kemudian membentuk sebuah lubang. Dari kejadian tersebut, warga hingga saat ini percaya bahwa lubang tersebut adalah lubang emas yang berisikan seluruh harta kekayaan dari sang ayah yang malang tersebut. Dan alhasil, dari dulu hingga saat ini, Sungai Sekadau menjadi tempat untuk banyak menambang emas. Dan sayangnya, maraknya penambangan emas yang dilakukan secara ilegal di aliran Sungai Sekadau membuat sungai ini perlahan mengalami banyak kerusakan dan juga pencemaran di mana-mana. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Sekadau. Sungai Sekadau yang ada di Kabupaten Sekadau, yang salah satunya terkenal sebagai sungai untuk menambang emas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.